Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Jumpa lagi dengan saya Isawati dalam mata kuliah kimia. Kali ini kita akan membahas tentang asam amino dan protein. Baiklah, kita mulai pembahasan kita hari ini. Asam amino dan protein. Pengertian dari asam amino adalah merupakan asam karboksilat yang mengandung glukosa amino. Bisa juga diartikan sebagai unit kecil dari protein, terdiri dari atom karbon C yang meningkat gugus karboksil, gugus amino, satu atom hidrogen, dan satu gugus radikal atau N. Terbagi menjadi dua, yaitu atom amino esensial dan atom amino non esensial. Struktur dari atom amino. Klasifikasi atom amino adalah atom amino esensial merupakan atom amino yang sangat dibutuhkan oleh tubuh, tetapi tubuh tidak dapat mensintesis atom amino tersebut. Ada 11 jenis atom amino esensial, yaitu leucin, isoleucin, valin, lisin, metionin, triptofan, fenilalanin, tirosin, cystein, arginin, dan histidin. Histidin ini biasa kita temukan pada saat kita masih anak-anak ya, atom amino esensialnya. Tetapi jika kita sudah dewasa, maka histidin akan berubah menjadi histon. Nah, yang sekarang ini adalah atom amino non esensial. Berarti atom amino non esensial itu adalah kebalikan dari atom amino esensial, yaitu atom amino dapat disintesis oleh tubuh. Ada 9 jenis atom amino non esensial, yaitu lisin, alanin, aspartat, glutamat, glutamin, proline, asparagin, serine, dan threonine. Klasifikasi atom amino berdasarkan gugus radikalnya atau R rantai cabangnya, yaitu gugus R alifatik. Alifatik itu adalah gugus R yang dimana rantainya tidak ada cabangnya atau tidak membentuk siklo, yaitu alanin, valin, leucin, dan isoleucin. Gugus R aromatik. Aromatik itu yang membentuk siklo. Jadi rantainya bukan alifatik lagi, tapi sudah membentuk siklo, misalnya siklopentana atau benzen, yaitu fenilalanin, tirosin, dan triptofan. Yang selanjutnya adalah gugus R amida. Berarti gugus dari protein itu adalah mengandung NH2, yaitu lisin, arginin, dan histidin. Gugus R atom belerang, di mana gugus R-nya itu mengandung sulfur atau unsur R. Contohnya adalah metionin, cystein, dan lisin. Selanjutnya adalah gugus R mengandung OH atau alkohol, yaitu serine dan threonine. Gugus R yang mengandung COOH atau gugus karboksil disebut juga sebagai asam amino asam atau asam monoamino dikarboksilat. Contohnya ada dua, yaitu asam aspartat dan asam glutamat. Gugus R mengandung NH2 atau gugus amina disebut juga asam amino basa atau asam amino monokarboksilat diamino. Contohnya ada dua, yaitu asparagin dan glutamin. Dan kita bisa lihat sendiri di sini ada contoh dari asam amino rantai samping nonpolar bersifat hidrofobik ya. Hidrofobik itu contohnya artinya adalah tidak suka air. Jadi dia tidak terlalu dalam air, tidak suka sama air, tidak suka dengan air. Di sini kita bisa lihat ada lisin. Lisin itu hanya terikat oleh H saja, berarti dia termasuk rantai alifatik. Begitu juga dengan alanin, valin, dan leucin, karena dia tidak membentuk siklo ya. Jadi rantainya tetap utuh, tidak membentuk siklo pentana atau siklo butana, tidak juga. Lalu ada metionin, di mana terdapat unsur N atau sulfur di dekat rantai alkilnya. Ya, rantai alkil dan rantai etilnya terdapat N. Lalu triptofan dan fenilalanin itu membentuk suatu siklo. Berarti itu benzen, dia mengandung gugus
mengandung bungkus bensin juga. Sekarang adalah asam amino rantai samping polar bersifat hidrofilik. Bersifat hidrofilik artinya dia bisa bereaksi dengan air ya, suka air. Berbalikan dengan hidrofobik, contohnya adalah sistein, dia memiliki atom H juga, berarti dia juga mengandung sulfur. Asparagin dia mengandung atom CO dan NH2, berarti diamino, asam diamino ya. Asparagin termasuk asam diamino, contohnya. Setelah itu glutamin, CONH2, ya dia juga sama dengan asparagin, mengandung asam diamino, karboksilat. Dan treonin dia memiliki bungkus ROH, berarti dia mengandung alkohol, bersifat seperti alkohol. Dan tirosin mengandung bungkus benzen dan campuran benzen dan alkohol. Sedangkan serin juga mengandung suatu bungkus alisatik bercampur OH atau alkohol. Asam amino asidik dan basik. Arti dari asidik dan basik adalah rantai yang asidik itu di mana dia bersifat asam dan basik itu bersifat basa. Tetapi yang bersifat asam itu cenderung negatif. Muatan O-nya cenderung negatif, dan yang bersifat basa cenderung positif. Contohnya di sini ada kita bisa lihat aspartat ya. Aspartat itu dari CO-omin. CO-omin dia berarti bersifat asam, dan CO-omin juga pada terutama menandakan bahwa dia bermuatan asam. Kita sudah tahu sendiri bahwa asam aspartat dan asam glutamat itu biasanya menjadi sebuah zat aditif pada makanan ya, sebagai pengaruh makanan. Beda dengan lisin, arginin, dan histidin, di mana dia mempunyai atom NH positif, berarti dia bersifat basa. Pada lisin ada NH3+, pada rantai terakhir, dan NH2+ pada arginin di rantai alifasi kedua, dan histidin juga pada rantai akhir jadi NH2. Reaksi asam amino dan protein. Reaksi asam amino dan protein bisa dicoba langsung di lab dengan macam-macam reagen. Salah satunya adalah reaksi pembentukan warna, yaitu reaksi Milon atau protein. Yang kita tahu adalah reaksi Milon atau protein itu untuk mengidentifikasi suatu tirosin dalam inti benzennya. Inti benzen dalam suatu tirosin. Dan reaksi pembentukan senyawa kompleks, yang kita sudah tahu juga bahwa kompleks itu adalah senyawa-senyawa yang memiliki ligan pada kompleks ya. Reaksi aglutinasi yaitu reaksi penggumpalan, dan reaksi pembentukan peptida. Reaksi pembentukan peptida. Peptida diberi nama sesuai dengan derivat asam amino atau turunan asam amino dengan ujung karboksil beta. Nama peptida terdiri dari alanin plus lisin ditambah hydroxide fenilalanin menjadi alanin lisin fenilalanin. Maaf sebentar, ada kesalahan. Ya, kita lanjut. Konformasi pada peptida ya. Konformasi peptida ternyata tidak hanya ikatan, hanya reaksi tiga itu yang menghasilkan ikatan. Ternyata peptida itu memiliki suatu ikatan, yaitu ikatan hidrogen, ikatan ionik, dan ikatan hidrofobik atau ikatan tidak menyukai air. Contohnya adalah alanin, tirosin, fenilalanin, dan valin. Nah, sekarang kita akan memasuki materi protein. Protein. Apa sih protein itu? Ya, protein itu adalah klasifikasinya dulu. Dari klasifikasinya adalah protein serat. Struktural itu adalah protein yang membangun dalam jaringan kita, dalam sel kita, seperti kolagen, elastin, dan keratin. Lalu
Lalu ada protein globulus dari protein yaitu albumin yang kita temui pada telur, pada globulin, histol yang ada pada DNA, dan protein yang ada pada darah. Protein majemuk ada nukleoprotein, berarti dia tersusun dari nukleus, inti dan protein, mukoprotein, glicoprotein berarti glikogen dan protein, dan lipoprotein, lipid dan protein. Struktur protein. Pada protein primer benar-benar seperti di atas, yaitu membuat suatu deretan atom amino yang membentuk protein yang terikat satu sama lain dengan ikatan peptida. Jadi kita bisa melihat bahwa atom-atom aminonya itu adalah yang berbentuk lingkaran, sedangkan ikatan peptidanya adalah yang kotak dan membentuk seperti pagar. Itu adalah ikatan peptidanya pada struktur primer. Nah, yang struktur sekunder itu kita bisa lihat sendiri seperti kita ya, jadi seperti kita dan tulang belakang manusia, spiral atau alveolik. Dari molekul protein akibat adanya ikatan hidrogen. Ya, jadi sudah belajar pada ini ada apa yang ikatan hidrogen. Dan selanjutnya kita bisa lihat pada struktur tersiernya. Seperti ini ya, seperti apa ya itu? Selar ya, sampai mirip dengan selar. Konfigurasinya ditampilkan dalam ruang akibat adanya ikatan hidrogen, ikatan peptida dan ikatan kovalen. Berarti struktur tersier lebih banyak lagi ikatannya ya dibandingkan struktur sekunder ya tadi yang sudah mengatakan ikatan kovalen saja dan ikatan hidrogen. Dan di sini ada ikatan peptida pun dan dipasangkan dalam ruang. Ini struktur kuartenernya, yaitu penataan suatu rantai protein dengan rantai protein yang lain sebagai subunit dan struktur yang lebih besar. Berarti ini sudah gabungan dari struktur tersier yang akan membentuk struktur kuartener yang seperti gambar di atas ya, ditampilkan. Struktur protein mulai dari yang primer dulu seperti ini, mengatur sekali ya. Lalu baik peningkatan menjadi struktur sekundernya berbentuk aminoid seperti ini. Lalu struktur sekunder itu masuk ke struktur tersier. Struktur tersier akan seperti ini dalam globulin. Nah, ini adalah struktur subunit dan struktur sekunder yang masuk di struktur tersier. Kita lalu di kuartenernya ini sudah bergabung lagi dengan subunit yang lain dan membentuk hemoglobin ya, hemoglobin pada susunan protein. Susunan protein itu berbeda sekali dengan susunan pada karbohidrat yang dimulai dari mulut. Kalau protein itu dimulai dari lambung. Dengan bantuan glutamin, bantuan bermacam-macam enzim dibentuk atom-atom amino yang berbeda, termasuk ke dalam darah. Seperti ini mekanismenya. Protein itu akan bisa dari dalam lambung dengan bantuan enzim diubah menjadi proteasa dan pepton, menjadi polipeptida juga. Lalu proteasa, pepton dan polipeptida dibantu oleh enzim trypsin dan dibantu juga oleh enzim chymotrypsin. Lalu karboksipeptida polimerase menjadi polipeptida yang lebih lagi. Jadi semua ini sintesis oleh pembentukan dan
penempatan dan sebagainya itu yang bisa